Sialan, kamu melawan Cell of Demons kami, kamu mencari kematian, bukan? Apa yang dapat kamu lakukan dengan keluarga Gaomu? Jika kamu meninggalkan ujung utara, keluarga Gaomu adalah kentut. Kamu berani memarahi keluarga Gao kami, kamu mencari kematian. Jinsa berkata dengan marah. Gao Qisheng masih muda dan kuat, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain memarahi keluarga Gao, jadi dia menghancurkannya dengan satu pukulan. Pergi, mendengus. Jinran mendengus dingin, lalu diikuti dengan pukulan. Kekuatan Gao Qisheng masih lemah, di bawah pukulan ini, tubuhnya mundur lagi dan lagi, sampai dia membawanya kembali. Pria tua itu mendukungnya, jadi dia tidak jatuh ke tanah. Dengan kemampuan kecil ini, kamu berani merajalela, segera keluar, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jinsa mengancam Gao Qisheng. Penatua kedua, pukul mereka untukku. Beraninya kau menyombongkan diri saat mencapai ujung utara. Pernahkah kau mendengar bahwa naga yang kuat tidak akan mengalahkan ular lokal? Dengan lambaian tangan Gao Qisheng, biarkan tetua kedua yang membawanya mengambil tindakan. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkan emas ini cukup. Tetua kedua mengangguk, melompat, dan berada di udara dalam sekejap, diikuti oleh A. Tinju ke bawah dan ke bawah. Pukulan ini, membawa udara dingin yang tak berujung, langsung membekukan udara di sekitarnya, berubah menjadi serpihan kepingan salju dan jatuh. Melihat ini, Jinsa meraihnya dengan punggung tangannya, dan pedang panjang muncul di tangannya, diikuti oleh cahaya pedang yang tajam. Melambung ke langit, cahaya pedang menembus kepingan salju, langsung mengalahkan udara dingin. Vien surgawi 5 elemen, Sword maniak Golden Vien benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tetua kedua perlahan jatuh, menatap Jinsa dan berkata, "Sekarang setelah kamu mengenalku, cepatlah dan keluar." Jinran mencibir. Hanya dengar namanya, tidak pernah bertemu orangnya, masuk untuk melihat, aku ingin melihat apakah kamu tidak sia-sia. Wajah tetua kedua sedingin es. Oke, karena kamu ingin tahu apakah reputasiku sebagai orang gila pedang sia-sia, aku akan memberitahumu. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia melambaikan pedang panjang di tangannya, dan sekuntum bunga pedang segera muncul. Segera setelah itu, kehampaan di sekitarnya bergetar. Pedang panjang itu hanya melambai, tetapi dalam kehampaan, itu langsung berubah menjadi ribuan bilah pedang. Kemudian bilah-bilah ini melesat keluar, seperti kuda liar yang berlari kencang, dengan gila-gilaan menuju tetua kedua. Tanda seru, jika hanya kemampuan kecil ini, itu menghina disebut orang gila pedang. Tetua kedua mendengus dingin, dan udara putih dingin tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya, membentuk perisai pelindung. Pada saat yang sama, dia meninju lagi, dan kehampaan meledak seketika. Ribuan pedang ini terbunuh oleh gerakan mengerikan ini. Penghalang. Di bawahnya, semuanya berubah menjadi kehampaan. Melihat ini, penatua kedua mengangkat mulutnya dengan bangga. Tapi ketika sudut mulut tetua kedua terangkat sedikit, dia merasakan udara dingin di sekujur tubuhnya seperti tertutup sesuatu. Hal-hal menembus, dan penghalang tubuh menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa reputasiku sebagai orang gila pedang diperoleh dengan sia-sia? Jinsa tampak menghina, dan wajah puas diri tetua kedua langsung diselimuti awan. Teknik pedang Jinran ini benar-benar aneh, tetua kedua bahkan tidak menyadari ketika bilahnya baru saja mendekatinya, dan pelindung tubuhnya juga rusak. Keterampilan pedangmu sangat bagus, tapi kamu pikir aku takut padamu seperti ini? Dan tetua itu berteriak dengan keras, dan tiba-tiba bergegas menuju Jinsa. Di telapak tetua kedua, sejumlah besar udara dingin melayang, dan kekuatan spiritual yang keras bercampur dengan udara dingin, menyebabkan ruang di sekitarnya langsung membeku. Melihat ini, orang-orang di sekitar melarikan diri ke kejauhan satu demi satu, mungkin mereka akan membeku menjadi patung es sebentar lagi. Udara yang kental mulai membentuk dinding es di udara, dan dinding es ini dengan cepat dikelilingi oleh Jinsa pergi. Ketika Jinran melihat ini, pedang panjang di tangannya melambaikan gelombang panas dalam sekejap. Aku tidak berniat bertarung sampai mati dengan keluarga Gaomu, jadi aku juga berharap keluarga Gaomu akan berhenti. Jika kita berdua kalah, maka harta ini akan menjadi murah bagi orang lain. Ke atas. Petik 2. Jinsa melihat tetua kedua benar-benar bermain, jadi dia berkata dengan keras.
Jinsa takut akan ada konflik dengan keluarga Gao, dan pada akhirnya kedua belah pihak akan menderita. Seperti kata pepatah, ketika snipe dan kerang bersaing, nelayan diuntungkan. Ini di ujung utara, di wilayah keluarga Gao, apakah kamu ingin kami berhenti? Penatua kedua tidak menghentikan tangannya sama sekali, dan bergerak ke arah Jinsa dengan satu kepalan tangan, mati lemas membuat banyak hal. Semua membeku seketika. Kalian, jangan menonton, lakukanlah. Jinsa tidak ingin mengikuti penatua kedua untuk bertarung seperti ini, dan pada akhirnya, kedua belah pihak akan terluka, jadi apa yang akan terjadi? Menggunakan, mereka datang bukan untuk menghancurkan keluarga Gao, tapi untuk menemukan harta karun. Ketika kayu, air, api, dan bumi empat mendengar teriakan Jinsa, mereka segera membuat gerakan satu demi satu, yang langsung membuat mereka berdua. Para tetua berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Melihat ini, Gao Qisheng membawa seluruh keluarga Gao dan memulai perkelahian. Semua orang lari jauh, karena takut itu akan mempengaruhi diri mereka sendiri. Tiba-tiba, pemandangan menjadi kacau, dan berbagai kekuatan terus bertabrakan. Hanya saja orang-orang yang dibawa oleh Gao Qigan, selain kekuatan tinggi tetua kedua, beberapa orang lainnya tidak bisa dibandingkan dengan 5 elemen. Setelah beberapa menit pertempuran, keluarga Gao jelas mulai jatuh ke dalam posisi yang kurang beruntung. Hanya tetua kedua yang bertahan, jika mereka semua jatuh, mungkin Feng Momeng benar-benar berani membunuhnya. Dapatkan mereka, kamu tunggu, di ujung utara, aku tidak akan pernah diintimidasi. Gao Qisheng sepertinya berpikir bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup baik, dan dia tidak bisa mengalahkan 5 elemen. Aku kabur, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Jinsa meludah dengan keras, lalu memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, apakah ada di antara kalian yang tidak yakin? Tanda tanya. Semua orang menundukkan kepala, beraninya mereka mengatakan tidak.